bagian barat. Ibu berdua mohon berdiri. Mohon maaf bapak-bapak ya, karena saya lihat di sini lebih banyak ibu-ibu, jadi kita kasih penghargaan dan penghormatan kepada ibu kita berdua. Ibu-ibu saksikan, insya Allah ibu kita berdua ini akan menjadi mitra strategis untuk ibu-ibu berkontribusi dalam agenda-agenda majelis taklim ke depan, insya Allah. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat, Pak Haji Rauf Latul Mamina. Kita juga di pasangan koalisi ini punya salah satu pimpinan DPRD. Yang kami hormati ketua-ketua partai koalisi, Ketua DPD PAN Kabupaten Serang Bagian Barat, Ketua Partai Demokrat, anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Demokrat, sekaligus Ketua Tim Pemenangan Amanusa, Bapak kita Pak Hans Rutasou. Yang kami hormati pimpinan partai koalisi Pak Irawan Tuhuteru, teman-teman anggota DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat yang kami hormati dan kami banggakan, yang juga menjadi kunci suksesnya acara hari ini, para relawan dan koordinator-koordinator relawan yang kami hormati, masyarakat dan saudara semua yang hadir pada kesempatan hari ini yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Sebagai pimpinan partai koalisi, saya ingin menyampaikan semangat ini kepada saudara semua, lebih khusus kepada kita punya ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, bahwa pasangan Amanusa adalah pasangan yang sangat komplit. Kenapa beta bilang pasangan ini sangat komplit? Karena tahapan pemenangan yang per hari ini sekitar 7 hari lagi, sekitar 5 tambah 2 hari atau 7 hari lagi, kita akan sampai pada tanggal 27 November 2024. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa ketika kita memilih pemimpin, maka syaratnya 2, orangnya amanah dan berilmu. Semua, dan saya yakin saudara juga sudah tahu. Saya hanya akan menegaskan saja bahwa Pak Asri Arman dan Pak Silvinus Kainama adalah potret dari orang-orang yang amanah. Buktinya apa? Pak Asri ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, beliau terpilih berkali-kali. 2 tambah 2 sama dengan 4. Beliau terpilih 2 kali, bahkan lebih. Artinya apa Bapak Ibu? Saya telah mendengarkan kesaksian dari banyak orang, banyak masyarakat. Mau dia itu orang Buton, mau dia itu orang Serang, mau dia itu orang Islam, mau dia itu saudara Kristen, mereka punya kesaksian sama. Dan kesaksian itu apa? Bahwa Pak Asri ketika kasih bantuan di mana-mana, dia senglia itu orang apa, dia senglia itu suku apa. Tapi ketika ada jeritan rakyat di situ, ketika ada permintaan masyarakat di situ, dan menurut beliau itu layak untuk dibantu, maka beliau bantu. Dan sebagai pribadi dan kawan-kawan yang lain silakan tanya. Saya menyaksikan, demi Allah saya menyaksikan beliau adalah orang yang terkait dengan bab ikhlas itu sudah selesai. Saya ingin bilang satu cerita buat kawan-kawan, buat bapak ibu, saudara semua, terutama buat ibu-ibu. Pak Asri ini, kalau dalam satu kesempatan ibu-ibu dari beberapa majelis taklim datang, ketemu dengan beliau dan istrinya. Jadi misalnya menyampaikan permintaan tentang sesuatu, misalnya ibu A, ibu B, ibu C, ibu D, ibu F, ibu G, seharus sampai nomor 6 ini. Karena pasangan ini kan 1 sampai 5, supaya tidak ada tendensi tertentu. Ketika beliau memberi kepada satu orang, yang lain yang di sekitar itu tidak tahu. Dalam beberapa situasi saya kadang heran, antua ini ketua datang sama-sama, antua kasih per si A, si B sen tahu. Antua kasih per beta, si B sen tahu. Kasih per si B, si A juga sen tahu. Lalu satu waktu kemudian beta merenung, kira-kira ini apa? Beta menemukan satu jawaban. Dan dalam nasihat beberapa orang tua-tua, bahkan perkataan para ustadz, para ulama, bahwa orang-orang ketika berbuat lalu tangan kanan berbuat, tangan kiri yang tahu, maka menurut pandangan orang tua-tua dan para ustadz, para ulama, maka orang-orang ini ketika punya satu hajat, maka Allah akan sangat memudahkan mereka untuk sampai pada hajat itu. Dan menurut beta salah satu rahasia kenapa sampai beliau ketika punya satu hajat, setiap kali beliau ingin maju dalam kontestasi pemilu maupun pilkada, Allah senantiasa memudahkan perjalanan beliau.
Mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda baik untuk Kabupaten Serang bagian Barat. Karena insya Allah dari kontes kriteria tadi, 2 yang disampaikan Ustadz, 1 itu sudah dimiliki oleh Pak Asri Arman. Yang kedua, kriteria tentang orang yang berilmu. Bapak Ibu, beliau ini sudah magister teknik. Jadi, Bapak Ibu beta mau sampaikan, beta mau tanya, kalau Bapak Ibu sampai di kota Ambon terlalu jauh ya, maaf bukan terlalu jauh, sudah terlalu maju. Kabupaten Serang bagian Barat dan Kabupaten Serang bagian Timur adalah kabupaten yang dimekarkan secara bersamaan, 2 kabupaten ini. Bapak Ibu ada yang sudah pergi di Pula? Ada sebagian, ada yang sudah pergi? Ada. Ada yang sudah pergi di Piru? Kalau Bapak Ibu bandingkan antara Bula dan Piru, mana yang lebih bagus? Bula toh? Bapak Ibu tahu kenapa sampai kota Bula perwajahannya lebih indah, lebih cantik? Kenapa? Itu karena pemimpin-pemimpin kita yang sebelumnya terpilih memimpin kabupaten ini, mereka tidak mampu untuk bagaimana mendesain kota Piru sebagai teras atau katong punya peranda kabupaten menjadi baik. Dan Bapak Ibu tahu beliau ini seorang konsultan, seorang teknokrat. Beliau yang paling paham bagaimana mendesain sebuah perwajahan kota menjadi indah dan menawan. Itu berarti dalam situasi yang bersamaan, semacam Allah sedang memberikan sinyal kepada kita bahwa insya Allah Pak Insinyur Asri Arman ketika beliau terpilih, beliau akan bikin kota dan negeri-negeri yang ada di sini, dusun-dusun yang ada di Kabupaten Serang bagian Barat menjadi bagus dan menyala. Olehnya itu menurut Bapak Ibu, kira-kira beliau ini pemimpin yang pas kaseng? Bapak-bapak yang di bagian belakang sana, apakah beliau pas kaseng? Amanusa, Amanusa. Nomor 2. Bapak Ibu yang sungguh beta hormati, kita zikir, tolong titipkan kebaikan kepada Pak Bupati,